Cafe Gogo di Bali sudah dikenal sebagai surganya para pecinta pisang Ambon. Sebab menurut kabar yang kudengar, aku bisa mendapatkan tipe apa saja yang aku mau. Apalagi kalau pas hari libur atau malam minggu. Semua pria dari banyak kalangan tumplek-blek di sana, bahkan sejak sore hingga dini hari. Di sanalah aku bertemu dengan ayah kandungku yang selama ini menghilang. Dia pergi meninggalkan aku dan ibuku sejak aku berumur 3 tahun. Inilah kisahku. Umurku 25 tahun sekarang, tumbuh menjadi seorang pemuda yang ganteng. Menurut ibuku, kasih sayang yang diberikan kepada ibuku sangat berlimpah ruah kepadaku. Namun di sisi lain aku kehausan akan kasih sayang seorang ayah. Maka yang terjadi adalah aku mencari figur seorang ayah pada pria-pria yang aku temui. Beberapa pria sempat datang di kehidupanku, namun hanya sebentar. Akhirnya aku mulai menyadari bahwa aku tak akan menemukan kasih sayang seorang pria layaknya kasih sayang yang diberikan oleh ibuku. Dan kisahku bermula dari situ, kehilangan seorang ayah. Sejak itulah aku mulai membenci ayahku. Sejak itu aku sering meminta kepada Tuhan tiap malam agar dipertemukan dengan ayahku, agar aku bisa menumpahkan kebencianku ini. Entahlah, aku belum tahu yang akan terjadi saat bertemu ayahku nanti. Mungkin aku akan menamparnya seperti di film-film itu, atau meludah ke mukanya, atau mungkin perasaanku berubah saat melihat wajahnya sehingga ada keinginan untuk memeluknya. 2 bulan yang lalu aku keluar dari kotaku dan berangkat ke Bali dan bekerja di sebuah restoran di dekat pantai Kuta. Pertama kali keluar dari kotaku, meninggalkan rumah dan teman-temanku. Saatnya menjadi pribadi yang mandiri, mengikuti kata hati, dan tentu saja berharap di Bali aku menemukan sahabat sejati. Aku kos di sebuah gang sempit dengan harga yang terjangkau dengan isi dompetku. Lumayanlah, sebuah tempat yang cocok untuk hidup sendiri. Bulan pertama aku sudah memiliki bestie. Imron namanya, berasal dari Magelang. Dia seumuranku, orangnya agak pendek dan berkulit gelap. Memiliki pacar dan akan menikah tahun depan. Tapi di Bali ini, ia seperti cowok single yang sedang mencari pacar. Begitulah lelaki, gak ada yang setia. Seperti ayahku yang meninggalkan ibuku. Dari Imron ini, aku mengenal beberapa tempat yang cocok buat tongkrongan sehabis kerja. Dari Imron, aku juga akhirnya mengenal Cafe Gogo, tempat para pria-pria yang gemar dengan perkutut berkumpul. Banyak sekali perkutut dari berbagai kalangan tumplek-blek di sana. Dari luar negeri banyak, pria-pria tinggi menjulang seperti pohon beringin. Yang muda seumuranku, yang tua umur 50 tahunan juga ada. Bahkan ada juga yang tampak seperti masih anak-anak sekolah sekitar umur 17-an tahun. Mereka memesan minuman, duduk-duduk sambil mencari pasangan. Dan yang sudah berpasangan, mereka berdansa, menari-nari, mengikuti iringan musik. Aku duduk di pojokan di dekat pot bunga plastik yang rimbun sehingga bisa mengamati orang-orang yang berada di sana. Ada seorang pria yang dari tadi memperhatikanku. Aku pura-pura tidak melihat. Akhirnya bapak-bapak dengan pakaian rapi ini menghampiriku. "Sendirian, Mas?" ia bertanya. Aku tersenyum dan mengangguk. Benar sekali ucapan Imron. Dalam hitungan menit, aku sudah mendapatkan kenalan. Seorang bapak-bapak berusia sekitar 45 tahun. Orangnya masih gagah dan tampak sehat. Perutnya besar, pertanda kehidupannya makmur. Pak Adnan namanya. Ia mengaku tinggal di dekat-dekat sini aja. Dari dalam kafe yang full musik, Pak Adnan mengajakku keluar untuk mencari tempat yang sepi.
Aku nurut saja ketika Pak Adenan memintaku untuk masuk ke dalam mobilnya. "Kita ke tempatku mau?" tanya Pak Adenan sambil nyetir sambil sesekali tangannya memegangi kakiku. Dan anehnya, lagi-lagi aku nurut, mengangguk-angguk. "Sudah lama di Bali, Doni?" Dia memanggilku Doni. Ketika tadi berkenalan, aku menyebut namaku Doni, padahal namaku Andan. "Baru beberapa bulan, Om," jawabku. Kembali Om Adenan tersenyum, mengamati diriku sebentar, kemudian kembali memandang ke depan, ke jalan yang sedang kami lalui. Hanya beberapa menit saja kita sudah sampai di tempatnya Om Adenan. Sebuah tempat seperti showroom mebel yang kecil namun dipenuhi dengan barang-barang antik dari kayu. Aku langsung diajak masuk, melewati deretan barang-barang yang terbuat dari kayu itu, kemudian sampai di belakang rumah. Sebuah tempat yang asri, banyak sekali tumbuhan dan bunga-bungaan. Ada kolam kecil dengan ikan-ikan cantik di dalamnya. Ada sebuah ruangan yang tertutup. Di sanalah Pak Adenan membawaku kemudian. Kita berada di dalamnya lumayan lama, sekitar 1 jam. Suasana begitu tenang untuk melakukan itu. Entah sudah berapa banyak Om Adenan ini membawa pemuda-pemuda sepertiku ini ke sana. Dan mungkin semuanya diperlakukan seperti aku, sangat istimewa. Mula-mula ia duduk di sampingku, kemudian menyentuhku pelan-pelan, seperti menyentuh seorang bayi mungil, sangat hati-hati. Kemudian dia juga melakukan hiuman dengan lembut, dengan penuh kehati-hatian. Tapi dengan cara seperti itu justru membuat sensasi berbeda. Aku merasakannya, aku meresapinya, hingga memejamkan mata, hingga lupa aku sedang berada di mana. Masih berada di ruangan pribadi Om Adenan. Aku masih berbaring cantik di samping Om Adenan yang masih terlelap. Ku amati wajahnya, ku amati matanya yang terpejam, ku amati jenggotnya yang sudah beruban dan dicukur rapi. Semakin lama mengamati, aku seperti mengenal wajah yang sedang terlelap itu. Tiba-tiba Om Adenan bangun. Tiba-tiba ia ingat ada tamu yang akan datang untuk memesan mebelnya. Ia berkata akan mengantarkan aku pulang. Maka dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruang pribadinya itu. Jenak kemudian aku dan Om Adenan sudah berada di dalam mobil yang meluncur deras ke tempat kosku. Tidak ada kesepakatan bahwa kita akan bertemu lagi. Tapi sampai di tempatku, aku tersadar ada yang tertinggal di kediaman Om Adenan. Ya, dompet dan isinya, KTP, SIM, ATM, dan sejumlah uang. Dan begitulah takdir mempertemukan aku dengan ayahku. Ketika aku kembali ke tempat Om Adenan, beliau ini ternyata sudah menungguku, memegang dompetku dan KTP-ku. Ia memandangku dengan sinar mata redup. "Jadi namamu Andan, Muhammad Andan?" Aku mengangguk, mencoba mengira-ngira apa yang terjadi. "Kamu lahir di Semarang?" Dan aku mengangguk sekali lagi. "Apakah ibumu bernama Ruqayyah?" Dan sekali lagi aku mengangguk. Om Adenan menjatuhkan pantatnya ke kursi. Ia duduk dengan lemas. Aku membatu di tempatku mendengar pengakuan Om Adenan bahwa aku adalah anak kandungnya. Dia tidak minta maaf karena meninggalkanku. Dia tidak memelukku. Sama sekali tidak ada rindu seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya. Namun aku juga tidak melakukan hal yang ingin sekali kulakukan saat bertemu dengannya. Aku tidak menamparnya, juga tidak ingin meludahinya. Aku hanya memandangnya lama dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau tidak ingin tahu kabar ibuku?" aku bertanya. "Dia sudah meninggal," lanjutku sambil membalikkan tubuh lalu keluar rumah.
Aku mendengar dia memanggil-manggil, namun aku lebih mempercepat langkah. Sejak itu aku tak pernah bertemu dengan pria itu lagi. Entah ia datang untuk menemuiku di tempat kosku atau tidak. Karena keesokan harinya aku langsung kembali ke Semarang. Aku tak ingin bertemu dengannya lagi. Ternyata pertemuan itu telah membuat luka yang semakin menganga, dan sepertinya tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya.